tentu saja yang Ibu Erni berikan berbeda dengan yang diberikan oleh Pak Jufendri. Jadi biar paham bagaimana mindset pekerjaan sosial dari paradigmanya pekerja sosial ya. Pekerja sosial, maksudnya pekerja sosial medis. Medis dilihat dari sudut pandang pekerja sosial. Nah, gitu. Nah, pertama tentu saja Ibu akan mengulang kembali sebenarnya pengertian tentang konsep sehat, sakit, dan penyakit ya. Jadi uh, uh, kita ngelihat dulu konsep sehat atau sakit dari sudut pandang medis ya. Ini Ibu ambil dari WHO. Nah, kalau ada yang mau tanya langsung bisa apa namanya omongan Ibu di selayar untuk kita diskusi. Jadi nggak melulu harus sampai habis ya. Nah, WHO itu dengan baku dia sudah memberikan definisi pengertian sehat, di mana dia menyatakan bahwa sehat itu merupakan sebuah keadaan ya uh, sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang lengkap dia bilang, komplit dia bilang, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Nah, itu dia bilang WHO itu menyatakan begitu. Jadi kita perlu tahu kenapa supaya kita apa ya, supaya kita jelas di mana sih bagian pekerja sosial ini bekerja. Ketika pekerja sosial bekerja di bidang kesehatan ya. Jadi kita harus tahu dulu awal-awalnya ya. Nah, jadi dibilang juga ini pasti kalian sudah dapat dari Pak Julvenry bahwa berhubungan dengan segala macam praktisi ya dari mulai tubuh sendiri, jiwa, lingkungan, termasuk suhu udara atau pola hidup, kebiasaan, kebersihan dan lain-lain. Nah ya, jadi ini yang sudah Ibu bilang tadi ya dari WHO. Sehingga itu di PPT yang Ibu kasih mungkin ada kesalahan sedikit ya. Jadi menurut WHO ada dua komponen penting yang merupakan satu kesatuan ya, di mana yang disebut sehat itu sehat jasmani, mental dan sosial. Jangan lupa bahwa definisi itu berubah. Dari dulu itu definisi sehat itu nggak seperti ini. Ibu ingat ya, karena Ibu juga ketika kesos belajar tentang kesehatan. Jadi yang ngajar orang kesehatan masyarakat ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kesehatan fisik terwujud apabila seorang tidak merasa atau mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit ya. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. Nah, jadi itu fisiknya, itu dari segi fisik ya. Jadi dari fisik, dari jasmani kita itu tidak ada keluhan sakit. Nah, tapi kalau dari segi mental, apa yang terlihat? Oh, termasuk di sini spiritual juga termasuk, ekonomi nanti juga termasuk di sini ya. Jadi pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Nah, sehingga kalau sering halu, itu berarti dicurigai nih. Halunya itu seberapa besar apa namanya persentasenya, karena orang yang kesehatan jiwanya terganggu, fisiknya sebenarnya pada dasarnya tidak sakit, tapi jiwanya yang sakit. Nah, itu bisa juga kita katakan dia tidak sehat ya. Jadi emosional sehat tercermin dari kemampuan seorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya rasa takut, gembira, khawatir, sedih dan sebagainya yang secara normal itu bisa diterima. Artinya kalau ketawanya berlebihan, dicurigai itu. Atau sedihnya berlebihan, kita udah dicurigai ini pasti ada masalah psikologis ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, definisi spiritual dalam kesehat itu tercermin dari seorang bisa mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya. Nah, ini agak abu-abu ya, karena untuk apa ya mengukur sehat secara spiritual dengan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya, kalau menurut Ibu sih agak abu-abu, agak susah untuk mengukurnya ya.
Jadi memang ukuran nanti kesehatan kesejahteraan nanti ada ukuran dari kuantitatif ya, biasanya dikeluarkan oleh BKKBN dan sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan kesehatan sosial ini terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik tanpa membedakan ras, suku, agama, kepercayaan, status, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah bergerak ke arah bagaimana pekerja sosial itu bermain. Artinya, kesehatan sosial kadangkala tidak ditemui oleh dokter di rumah sakit. Makanya yang ada dia ini kita temui ketika dia keluar dari rumah sakit. Itu kalau orang yang tadinya sakit di rumah sakit ya. Jadi ada lagi nih kesehatan dari aspek ekonomi. Ya, jadi ada indikator kesehatan ekonomi terlihat bila seorang secara produktif dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarga. Kalau kita ngelihat dari definisi kesehatan dari aspek ekonomi, orang yang produktif artinya orang yang tidak ada kakinya, tapi dia bisa bekerja, mencari nafkah. Nah, berarti kita tidak bisa katakan dia sakit. Ya, jadi itu persepsi pandangan kita sebagai pekerja sosial medis. Jangan menganggap orang yang kelihatan sakit secara fisik, tetapi dia mampu secara berfungsi secara sosial, dia bisa mencari kerja, kita jangan menganggap mereka sakit. Nah, itu dari segi pekerja sosial medis ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu ada istilah paradigma nih, karena yang disebut dengan paradigma merupakan pandangan persepsi yang paling mendasar dari manusia untuk mengartikan sebuah sikap fenomena. Jadi bagaimana cara kita menyikapi sesuatu bisa dilihat, dipikir, dinilai, kemudian kita putuskan. Nah, itu makanya disebut di dalam ilmu sosial sebuah paradigma. Jadi bagaimana paradigma sehat itu harus kita masukkan ke dalam jiwa kita, ya. Jadi sehingga kita mengetahui bahwa apa yang disebut sehat dan sakit itu bisa bisa benar ya, bisa tidak bisa tepat ya, karena banyak yang kurang tepat nih. Iya, menurut orang sosial. Paradigma sendiri, Ferguson mengatakan pola pikir dalam memahami dan menjelaskan aspek tertentu. Sehingga termasuk Thomas Kuhn ya, ada yang bilang Kuhn, ada yang bilang Kan. Jadi paradigma ini sebuah model, pola atau pandangan dunia. Kenapa sih paradigma ini ditampilkan Ibu Erni? Karena penting banget. Karena kalau sudah dari paradigmanya kita salah, menyikapi sebuah fenomena, kita jadi salah tuh. Makanya banyak yang berhubungan dengan stigma, stereotip, diskriminasi di dalam masyarakat. Karena apa? Karena paradigmanya udah salah, ya. Jadi ini ada dari Depkes RI juga, definisi kalian bisa baca sendiri, ya. Nah, kemudian baru paradigma sehat bertujuan pada pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Nah, jadi ketika kita bercerita paradigma sehat, kita harus paham dulu bahwa pembangunan kesehatan itu sifatnya holistik. Di mana pembangunan kesehatan itu tidak hanya untuk orang yang sakit, tetapi juga untuk orang yang sehat. Nah, ada di pasal 2 Undang-Undang 36 2009, coba dilihat dan dihafalkan bahwa pembangunan kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Kalau bagi setiap orang, artinya setiap orang, artinya siapa? Siapa Sultan? Setiap orang. Hah? Individu. Iya, siapa saja yang ada di dunia ini. Yang penting dia manusia. Karena kita bicara manusia kan. Pembangunan kesehatan untuk manusia, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Siapa saja orang yang sakit dipelihara oleh negara, dibangun kesehatannya. Orang yang sehat juga harus dipelihara oleh negara, dibangun kesehatannya. Sehingga kalau kita paradigma sehat kita menganggap bahwa orang yang sakit perlu menjaga kesehatan, sehingga tidak ada lagi orang sakit, ya kan? Orang yang sehat maksudnya.
Jadi orang yang belum sakit, sehingga dia mencoba untuk mencegah. Makanya pembangunan kesehatan disebut setiap orang mampu menjaga kesehatannya, terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, di mana ini menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Jadi keren banget ya. Nah, oleh sebab itu dengan keren begini, artinya konsep model pembangunan kesehatan nggak boleh salah. Nah, jadi kemudian dengan konsep dari medis, dari kesehatan masyarakat, itu dikritik oleh ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiolog, termasuk antropolog, ya. Jadi yang menyatakan bahwa sepertinya definisi dari medis ini nggak benar-benar amat deh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ahli sosial mengkritik dan menunjukkan keberatannya terhadap pemahaman sehat dan sakit, di mana ilmu kesehatan memberikan penjelasan bahwa pada seseorang ada gangguan biologis dalam tubuhnya berdasarkan gejala dan tanda penyakit, simptom, dan sign, di mana hal ini perlu penanganan medis lebih lanjut. Oleh sebab itu, bagi medis, sehat adalah tidak adanya simptom dan tanda penyakit yang membuktikan ketiadaan penyakit atau malfungsi faalia. Nah, ini berbedanya. Oke, sekarang kasih tahu sama Ibu siapa yang bisa menjelaskan apa beda gejala dengan tanda penyakit. Apa beda simptom dengan sign? Ada nggak? Ya, silakan. Kasih tahu nama depan dan nomor NIM belakang. Ayo, ayo. Ayolah, jangan malas-malas. Jangan-jangan tidur semua. Coba berikan kepada Ibu apa perbedaan antara gejala atau simptom dengan tanda atau sign dalam bidang kedokteran. Harus tahu ini, pekerja sosial ini harus ahli dalam istilah-istilah kedokteran. Oke, ada yang bisa? Oke, sekarang gini, kita simulasi dulu ya, simulasi. Nah, sekarang tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi dokter dan siapa yang mau jadi pasien? Saya dokter aja, Ya. Bun. Fitri jadi dokter? Ya, Bun. Oke, pasiennya siapa, Fitri? Pasiennya saya pilih sebentar ya, Bun. Di sini ada Yang agak-agak ngantuk gitulah, Fit, supaya nggak ngantuk dia. oh, yang ngantuk ya, Bun. Iyalah. Najwa lah, Bun. Najwa sering ngantuk dia. Najwa mana Najwa? Saya, Bun. Ya, oke. Fitri, apa namanya? Najwa berarti ada keluhan terhadap dokter ya. Dokter Fitri ya. Kemudian Fitri, kemudian satu sesi ya, jadi nggak panjang-panjang tapi bisa selesai ya. Ini Iya, ya, Bun. Prof ya. Oke. Silakan selanjutnya Saudara Nazwa, pasien nomor 5 untuk ke ruang 2 bertemu dengan Dokter Fitri. Silakan Mbak Nazwa. Uh, uh, Permisi, siapa ini dengan Ibu Fitri? Iya, ada apa kepada Najwa? Ada keluhan apa nih? Ini offline ya, bukan online. Itu pertemuannya. Mana ada pertemuan? Ini pertemuannya pertemuan offline, pura-pura. Offline ya, Bun. Oke, Bun. Jadi Bunda kan berdiri di pintu. Silakan Mbak Nazwa. Ayo, nomor 5. Silakan ketemu Dokter Fitri. Ya. Saya ingin berkonsultasi tentang sakit saya. Kepada Mbak Najwanya sendiri, ada apa nih keluhannya yang dirasakan dan apa aja sakit-sakit yang dirasa di tubuhnya? Oh, saya merasa sering sakit kepala sih belakangan ini. Karena mungkin kurang tidur ya, Dok ya.
Untuk sakit kepalanya itu berapa kali sehari dan biasanya timbulnya itu di bagian daerah mana ya? Oh, sering lah dok. Timbulnya di sebelah kanan. Sakit banget dok. Itu sering terjadi nggak? Atau setelah ada aktivitas tertentu? Mungkin setelah berinteraksi dengan teman-teman saya dok, saya jadi ngerasa kayak habis energi saya gitu, jadi sakit kepala gitu dok. Oh, oke, mungkin dari gejalanya Najwa ini mungkin sakit kepala biasa. Saya resepkan ini ya, silakan ke farmasi di rumah sakit ini. Sekian, terima kasih. Dokter, ini ya, Mbak Najwanya Kak, kita periksa tensinya apanya dok? Mana tahu dia tensinya tinggi kali dok? Oh, oke. Oke, ntar ya Najwa. Boleh kepada perawat Bu Erni diperiksa tensi dan darahnya gimana biar dicek kira-kira ini sakitnya gara-gara apa ya? Oh, oke. Ya, dah selesai ya. Ya, dah. Terima kasih Fitri Najwa. Nah, ada yang bisa mengomentari nggak, menganalisa nggak? Kalau kita ke Fitrinya mau praktek. gimana? Siapa yang ngomong? Fitrinya nggak sesuai prosedur, Bu. Nggak sesuai prinsip. Oh ya, nggak usah sesuai prosedur. Si Fitri kan bukan dokter dia, jangan apa. Cuman maksudnya apa yang kita lihat di situ. Jadi artinya kalau apakah dokter itu langsung bisa menerka pasien sakit ketika dia pertama kali ketemu? Nanya gejala dulu dia, Bun. Nanya gejala dulu, Bun. Oh, Fitri udah bilang gejala. Berarti gejala itu apa, Fit? Kayak sakitnya apa yang dirasai, Bun? Makanya kenapa dia sampai datang ke rumah sakit? Ya, jadi gejala itu kan tadi kita cerita beda gejala sama tanda ya, sign. Simptom itu adalah sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif itu artinya simptom itu berasal dari si pasien sendiri, bukan dari dokter. Makanya dokter bertanya, keluhannya apa gitu. Apa namanya, pusing. Kemudian dokter itu ngasih obat pusing. Padahal si Najwa kemarin bisa jadi putus pacar kan, nggak tidur-tidur, akhirnya pusing gitu. Ya kalau gitu kan kita bilang aja, cari ganti pacar aja lagi, nggak usah stres gitu. Nah, jadi kalau gejala atau simptom itu sifatnya subjektif dan berasal dari pasien sendiri. Tapi kalau tanda itu sifatnya objektif. Tanda itu harus misalnya tensi. Berarti tensinya kalau di tensi tinggi, pusingnya mungkin karena tekanan darah tinggi. Misalnya kemudian diperiksa lagi tuh kalau dia tanda gejalanya sakit kepalanya di bagian belakang, Dok. Oh, itu sepertinya ini ya. Coba periksa dulu. Oh, ternyata kolesterolnya tinggi. Makanya itu karena kolesterol tinggi dan gejalanya dari sakit kepala di belakang, sehingga dokter Fitri memberikan resep tidak salah, ya, menjadi tidak salah. Karena kalau nggak ada gejala dan tidak ada tanda sakit atau sign, kita dokternya jadi salah, jadi malpraktek. Nah, kita kembali terima kasih ya untuk yang ini tadi. Kita kembali sudah bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Sudah, Bun. Oh iya. Jadi tadi dikritik oleh ilmu sosial ya kan bahwa medis itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat dokter itu. Coba tanya dokter, dia tahunya try and error aja karena dia orang ilmu sosial nganggap bahwa kalau nggak dikasih tahu sama pasien, dia juga nggak ngerti. Dia harus periksa dulu. Nah, sehingga ilmu sosial mengatakan bukti objektif karena hanya berdasarkan laporan pasien. Itu pertama. Itu kritikan orang sosial ya. Yang kedua, ada latar belakang budaya dalam keterangan yang diberikan pasien.
Jadi di satu keluarga mungkin penyakit ini dianggap sangat sakit, sedikit aja sangat sakit, padahal di tempat lain enggak begitu. Termasuk budaya, ada konstruksi sosial tentang kesehatan di beberapa budaya dan itu ada penelitian-penelitiannya sosiologi kesehatan. Nah, ketiga, penilaian sehat dan sakit seseorang mutlak ditangani tim medis. Artinya itu hanya ditangani tim medis sehingga mereka mengatakan oh dia ini sehat dan dia ini sakit. Jadi tidak ada orang lain yang bisa memberikan evaluasi. Nah, keempat, keputusan sehat dan sakit seorang tidak hanya dapat dilihat dari ketiadaan penyakit pada tubuhnya. Itu kritiknya. Jadi keputusan sehat dan sakit seorang tidak hanya dapat dilihat dari ketiadaan penyakit pada tubuhnya gitu loh. Jadi ada hal lainnya yang membuat sebenarnya kita itu bisa sehat atau sakit. Nah, termasuk studi antropologi dan lainnya juga menyatakan misalnya Foster dan Anderson ini antropolog kesehatan nih ya. Kalau kita pakai buku kesehatan tentang kesehatan kita pakainya si Foster atau Anderson ya. Mereka menyatakan bahwa mengkaji masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda yaitu biologi dan kutub sosial budaya ya. Terbukti bahwa kesehatan dia bilang konsep sebagai sebuah konsep begitu sulit dipahami sebagai sebuah definisi umum. Jadi tidak bisa dianggap sebagai sebuah konsep universal yang bisa diterima dari semua pihak katanya ya. Nah, jadi kalau Kleher dan Murphy mengatakan mustahil mencari suatu definisi tunggal kesehatan yang berlaku untuk semua individu dan masyarakat. Jadi itu kritikan ilmu sosial, ya. Nah, di buku pekerja sosial kalian bisa lihat, ini mungkin ada di buku Jastrow kalau kalian mau baca karena ibu nggak yakin juga kalian baca buku Jastrow ya, padahal sebenarnya sebagai pekerja sosial kalian harus punya beberapa buah buku pekerjaan sosial yang isinya bagus banget ya. Jadi di buku Jastrow itu dijelaskan ada diskriminasi, oppression, marginalization, alienation, stereotypes, prejudice yang itu semua bisa berpengaruh terhadap kondisi sehat dan sakitnya seorang individu. Sehingga kondisi-kondisi ini, definisi ini nanti kalian lihat sendiri dan dihafal ya, apa bedanya dan kenapa ini dipakai oleh pekerja sosial medis. Nah, sehingga ilmu sosial menyatakan bahwa murni dari dokter sendiri tidak mungkin bisa memberikan kesehatan secara prima atau maksimal kepada seorang pasien itu. Jadi dibutuhkan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan kesehatan untuk mengkaji masalah kesehatan. Nah, itu sebabnya mengapa keberadaan pekerja sosial medis menjadi penting dalam penanganan masalah kesehatan. Nah, ini kesimpulannya. Artinya apa? Bunda mau mengajarkan bagaimana ada perbedaan paradigma, ada perbedaan persepsi, perbedaan pemikiran dari ilmu sosial terhadap sehat dan sakit dengan ilmu kedokteran atau medis. Oke, dan sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan monggo. Bun, ya, mau siap. nanya. Sultan, Sultan sekalian itu NIM-mu berapa? Nama dan NIM. Sultan NIM-nya 71, Bu. 71, oke. Sebenarnya untuk menentukan sebuah tempat itu rumah sakit atau rumah sehat itu kan Bun, itu wewenangnya siapa Bun? Atau kayak mana supaya ini rumah sakit gitu. Soalnya kan kemarin beberapa jadi polemik gitu karena pemerintah buat rumah sehat gitu, mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat gitu. Oh, itu kan sebenarnya hanya ini saja. Negara kita ada sistem yang menangani.
Aduh, sorry ya. Cek. Ya. Nah, kalau itu kan kita belum sampai sama pembicaraan tentang institusi, tapi Sultan, masalah itu kan masalah sistem dalam negara kita itu kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa sembarangan. Itu tuh masalah judul nama. Dengan kesos, siapa yang ngasih kesos? Itu udah dikonstruksi dari dulu. Kenapa kesos? Kesejahteraan sosial, ya kan? Sosiatri di UGM itu siapa yang sudah ke UGM Kaira itu sosiatri. Sekarang namanya Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, PSDK, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Itu baru. Dulu namanya sosiatri. Nah, sosiatri itu berbeda jauh dengan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Siapa yang punya yang berwenang gitu kan? Dia niru dari apa namanya dari luar negeri kalau nggak salah universitas mana ya, sehingga akhirnya lama. Jadi kalau masalah nama itu ya kita nggak bisa tahu siapa itu. Yang pasti kalau berbicara tentang kesehatan dan sakit kan bidangnya bidang kesehatan kan, Kementerian Kesehatan kan, Dinas Kesehatan. Nah, cuman kalau di Malaysia kan itu namanya rumah sehat sudah lama, ya kan? Nah, di Indonesia aja yang rumah sakit, ya kan? Jadi istilah rumah sakit ini lembaga yang memang larinya memang seolah-olah jadi untuk orang sakit kan gitu ya Sultan ya. Karena kalau orang sehat itu nggak di rumah sakit, ya memang di luar dari rumah sakit, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada bidang-bidang tersendiri dan itu kalau bagian kesehatan sampai sekarang masih tetap bernaung di bawah lembaga kesehatan, dinas Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan dan sebagainya. Oke, ada yang lain? Bu, saya mau nanya Ya. tentang gejala sama tanda Ya, sakit itu. nama dan Oh, namanya Neisa NIM 039. 39 ya. Oke. Tadi kan contoh tentang gejala sama tanda sakit itu dokter ya, Bu, yang dimana orang kesehatan. Saya mau nanya kalau misalkan orang kesejahteraan sosial itu bisa nggak sih, Bu, menyatakan, oh, dia ini ada tanda-tanda sakit dengan gejala apa yang dia rasain selama ini gitu, Bu. Contoh, ada lansia. Dia selalu bilang, lansia itu selalu bilang, misalkan merasa kesepian lah, nggak berguna di dunia ini, pengen cepat mati lah, atau berpikiran negatif yang lainnya. Nah, sebagai orang sosial, itu bisa nggak sih, Bu, kalau misalkan ada asumsi, oh, lansia ini sakit secara mental gitu. Terima Ya, kasih. oke. Jadi pertanyaannya bagus ya. Ini yang Ibu kepingin ini. Jadi gimana? Nah, itulah kerjaannya pekerja sosial. Jadi pekerja sosial, terutama pekerja sosial medis, ketika dia, makanya nanti kita belajar lebih lanjut ya. Jadi pekerja sosial ini bisa ketika dia dipekerjakan, dipakai sebagai profesionalitas. Profesinya sebagai pekerja sosial medis. Kerjanya apa? Ya itu salah satunya untuk memberikan apa namanya hasil bahwa orang ini pada dasarnya A, B, C, D, E. Nah, sebenarnya di praktek pekerjaan sosial nanti kalian diberikan bagaimana cara teknik. Nanti kalau nggak bisa, Bunda juga Ibu juga kasih contoh Ibu home visit ke penderita kanker yang di Bontang. Jadi bekerja di rumah sakit, kemudian kita diberi job desk-nya, salah satunya itu untuk melihat perkembangan pasien. Kira-kira kayak gitu ya, Nesa ya. Tapi nanti kita lanjut ya, karena ini kan baru awal ya. Jadi di mana pekerja sosial itu kerjaannya gitu ya. Nanti sambil pakai contoh. Nah, terima kasih. Kita lanjut kepada pelajaran berikutnya. Jadi
di sini kita cerita tentang bagaimana kekuatan keilmuan pekerja sosial dalam menangani masalah kesehatan di masyarakat ya. Jadi selayang pandang sedikit tentang perspektif pekerjaan sosial dalam bidang medis. Jadi ada hal-hal yang perlu diketahui dulu sebelum kita masuk ya. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa ngasih lengkap selama 7 kali pertemuan. Nah, prolognya itu ini sebenarnya dulu pernah Ibu kasih ya. Jadi bagi pekerja sosial ini prolog ini penting. Jadi pada dasarnya gini, siapa yang mau dapat masalah ya? Semua kita pasti nggak mau dapat masalah. Cuman orang pintar mengatakan bahwa jika ingin tidak dapat masalah ya pasti jangan hidup. Ketika kita hidup dalam semenit kemudian bisa ada masalah. Jadi masalah itu pasti ada ketika kita hidup. Coba aja semua. Jadi kalau kita bilang, aduh masalahku terlalu berat gitu, kita nggak tahu karena orang nggak ngasih tahu masalahnya. Ketika orang ngasih tahu masalahnya ke dalam hati, oh iya ternyata masalah dia lebih berat dari aku dong gitu. jadi cuma masalah yang dihadapi Ibu Erni bisa jadi berat yang kalau kalian yang ngadapin. Masalah yang kalian hadapi bisa jadi berat kalau Bu Erni yang ngadapin. Jadi berbeda-beda. Nah, jika sudah dapat masalah nih, hanya terpuruk dalam masalah itu. Nah, kemudian orang pintar bilang bahwa kalau kamu terus menangis hidupnya, maka kamu adalah nothing. Ngapain kita nangis? Orang kita udah sakit, sakitnya nggak berhenti dengan kita nangis gitu loh. Nah, betul kan? Jadi, apakah masalah seperti itu dalam sendiri? Jawabnya iya, jika kamu nyaman dan bisa menemukan jalan keluar. Kalau dia bisa ngadepin sendiri, berarti ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya apa? Speak up, bicara, ya. Nah, cuman masalahnya kepada siapa bicara? Jawabnya kepada orang yang paling tepat untuk mendengarkan masalahmu dan bisa bersama-sama mencari jalan keluar. Jangan sembarangan. Makanya ini yang bermasalah dengan orang-orang yang sakit karena banyak di luar sana tidak tahu ilmunya. Nah, makanya kalian pekerja sosial medis tidak hanya bekerja sebagai teknik metode pekerjaan, tetapi juga tahu dengan penyakitnya, penyakit-penyakit tertentu. Oke, Ibu kembali mengulang, apa itu kesejahteraan sosial? Kalian harus paham ya, bahwa itu merupakan sistem yang terorganisasi. Ya, jadi kesejahteraan sosial itu merupakan sistemnya, usahanya, ya, bukan orangnya. Tapi ketika kita berbicara dengan kesejahteraan sosial, tadi ini kan kita lihat nih, kesejahteraan sosial membantu orang kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta mencapai relasi dan seterusnya untuk mengembangkan kemampuan mereka secara penuh serta mempertinggi kesejahteraan mereka. Nah, kemudian Ibu mengasih lagi nih bahwa ada perbedaan antara kesehatan masyarakat atau medis dengan pekerjaan sosial terhadap fungsi yang diberikannya dalam bidang kesehatan. Nah, coba lihat ya. Ketika kalian mendengarkan dan selalu berbicara tentang fungsi kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promosi, dan salah tulis lagi ya, gitu ya. Nah, itu berarti ranahnya medis. Ya, hati-hati. Makanya harus tahu nih. Jadi pekerja sosial medis harus paham yang mana ranahnya kita. Oke. Ranah kita itu sebelah kanan. Apa? Fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan penunjang. Mana yang lebih bagus? Ya tentu saja bagi Ibu Erni sebagai pekerja sosial medis yang kanan lebih bagus. Oke, buktinya kan? Ayo kita lihat. Dari pelayanan yang diberikan dalam 4 tingkat dari medis, itu ada tadi apa? Promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau kalian perhatikan, di keempat level ini, sasarannya adalah orang. Orang per orang. Ya, bisa sekelompok, tapi kita melihat apakah orang itu sakit atau tidak sakit. Nah, jadi seperti itu ya. Misalnya gini,
Jadi ini hanya berbicara tentang orang, sasarannya orang, sakit atau tidak sakit. Ya, kalau promosi itu sasarannya kelompok orang yang sehat, artinya bukan dalam kelompok orang yang sudah terkena penyakit. Ya, sehingga akan meningkatkan orang yang sehat dan menurunkan jumlah orang yang sakit. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kemudian preventif sasarannya adalah orang yang beresiko tinggi, high risk, mencegah kelompok tersebut agar tidak jatuh atau menjadi sakit. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah nih dalam masalah kesehatan, masalah sosial. Ibu pernah kasih tahu nih di kalian. Coba, siapa yang bisa jelaskan? Siapa orang yang beresiko tinggi misalnya? High risk? Siapa? High risk. Siapa? Siapa sasarannya ini? Kepada siapa kita memberikan intervensi? Kepada kalau tingkatnya preventif. Siapa? Ada yang bisa jawab? Sehat. Hah? Siapa? Orang yang sehat. Orang yang sehat tadi dipromosi, Nesha. Kalau tingkat preventif lebih mengarah lagi. Siapa? Orang yang beresiko tinggi dia akan mendapatkan penyakit. Siapa kira-kira? Rokok, Bu. Oke, Ruth, itu mau berapa NIM-mu? Pokoknya saya pengen jawab, kasih NIM aja. 027, Bu. 27 aja. Nah, orang perokok karena apa? Rokok dianggap sebagai salah satu faktor pemicu, faktor risiko bagi semua penyakit kalau rokok ya. Jadi apa namanya, sakit jantung, paru, kanker segala macam ya. Jadi nggak usah itu nggak bisa dikomplain lagi itu ya. Jadi itu sehingga pekerja sosial banyak membentuk kelompok-kelompok perokok di luar negeri. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi tingkat preventif ini orang yang beresiko tinggi untuk mendapatkan penyakit. Salah satunya apa? Selain perokok. Yang lain apa? Yang orang beresiko tinggi kalau kita tidak jaga kesehatannya. Siapa Orang lagi? yang tinggal di slum area, Bu. Oke, boleh. Nah, jadi slum area Itu, 0. termarginalkan. Ridho 41 ya. Ya, Nah, Bu. kemudian siapa lagi? Orang yang cepat sakit, kira-kira siapa? Oke, orang yang berat badan berlebih, ya. Jadi orang yang kegemukan, apa itu istilahnya? Obesitas, Bu. Obesitas. Sehingga obesitas itu, wah, ini salah satu kalau teman Ibu di Jakarta, ini salah satu penelitiannya itu penelitian obesitas di Indonesia, ya. Jadi salah satu orang yang akan menjadi sasaran di tingkat preventif termasuk usia balita, itu orang-orang yang kalau kita tidak jaga itu menjadi orang yang terkena penyakit. Nah, kemudian lanjut tingkat kuratif. Kuratif itu adalah murni orang yang sudah terkena sakit, terutama penyakit ya yang sulit ya ditangani ya. Nah, jadi kemudian lanjutnya rehabilitatif adalah penyembuhan. Sasarannya ada kelompok penderita atau pasien yang baru sembuh dari suatu penyakit. Jadi Ibu ulangin, ada promotif, ada preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Orang yang sakit masuknya dalam kuratif. Orang yang sudah sakit tapi memerlukan penyembuhan masuknya rehabilitatif. Orang yang termasuk preventif, pencegahan orang-orang yang high risk. Kalau promosi, penyuluhan dilakukan kepada masyarakat luas yang sehat. Nah, tapi ini yang kalian dengar ini dari medis. Oke, sekarang kita lihat deh apa bedanya ya. Kalau dari pekerja sosial sudah ada nih udah lama. Cuman mungkin kita tidak memahaminya lebih lanjut. Coba kita pahami dan kemungkinan kita nikmati bahwa di
4 tingkatan dalam pekerja sosial medis itu ada namanya pencegahan, kemudian penyembuhan, kemudian pengembangan dan penunjangan. Ternyata apa namanya ya, job desk dari 4 tingkat ini itu sangat luas dari hanya yang tadi. Jadi ada pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan penunjang. Pencegahan itu ya, kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, masyarakat supaya terhindar dari masalah sosial dalam masyarakat transisi. Upaya pencegahan ditekankan kepada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola yang baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Yang kita hadapi bukan hanya orang, tapi lembaga, kemudian undang-undang dan sebagainya. Jadi pencegahan di sini sama dengan tingkat yang tadi, tingkat promosi dan preventif. Coba, karena apa? Kita di sini melakukan pencegahan melalui lembaga, melalui undang-undang, melalui aksi sosial, ya melalui komunitas dan sebagainya. Coba bayangkan, besar banget. Nah, penyembuhan itu masuknya dalam kuratif dan rehabilitatifnya yang tadi dari medis ya. Jadi fungsi penyembuhan apa? Ditujukan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi sosial kembali dalam masyarakat. Nah, kalau sifatnya kuratif, coba kalian analisa di luar sana. Kuratif artinya orang yang sakit. Kalau sudah sakit berarti hanya sakit fisik. Kalau kita kayak fungsi penyembuhan ini, definisinya itu ketidakmampuan fisik, emosional, sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi sosial kembali dalam masyarakat. Jadi berbeda banget kan? Oke, kita lanjut lagi. Pengembangan bertujuan untuk memberikan ini salah Ibu ya, belum Ibu benari. Bukan hanya memberikan sumbangan, tapi bisa juga memberikan, maksudnya itu secara sumber daya. Maksudnya seperti itu ya. Sorry ya, Ibu salah dalam mengartikan apa fungsi pengembangan ini. Jadi fungsi pengembangan itu adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk mengikut sertakan masyarakat dalam mengatasi atau memperbaiki kehidupan mereka sebagai individu dan membuat suatu kondisi masyarakat yang kondusif. Artinya hampir sama lah. Artinya bukan kita bisa memberikan bantuan, apakah uang, apakah makanan, atau barang, atau apa. Tetapi juga yang non material. Bisa pengembangan sumber daya masyarakat gitu ya, dalam proses pembangunan masuk. Nah, jadi konsep pekerjaan sosial tuh lebih luas, ya. Akhirnya penunjang ini apa? Mencakup kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, misalnya kanker, misalnya ya, atau kesehatan mental, kita mempunyai kerjasama atau malah bisa membangun sebuah lembaga sosial untuk membantu itu. Jadi misalnya rumah singgah, rumah untuk orang-orang yang kanker, atau rumah singgah atau lembaga sosial lainnya khusus. Nah, itu bagian dari job desk-nya pekerja sosial. Ya, jadi di sini jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan dari fungsi pelayanan dari medis dan dari sudut pandang pekerjaan sosial. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjut. Izin Bunda, Khaira mau bertanya, Bun. Ya. Khaira, ininya berapa? 003. Oh. Izin Bunda mau bertanya, kan bagi seorang pekerja sosial medis untuk memenuhi kebutuhan pasiennya harus lebih dulu tahu gitu Bun, kira-kira sebenarnya dia termasuk ke spesialisasi apa gitu, apakah onkologi, trauma, atau perawatan paliatif dan pediatri. Nah, jadi pertanyaan Khaira, untuk mendapatkan spesialisasi profesional ini bagi pekerja sosial medis,
Apakah mereka akan langsung mendapatkan spesialisasi ini saat mereka langsung bekerja di rumah sakit, atau mereka harus lebih dulu mengikuti pelatihan-pelatihan medis, atau memang harus melanjutkan studi yang berkaitan dengan medis gitu, Bun? Begitu. Eh, kalau di luar negeri udah jelas ya, gitu, udah jelas ini apa namanya job desk-nya udah jelas dan memang kita diakui. Tapi kalau di Indonesia masih belum, ini masih perjuangan berat gitu. Artinya pekerja sosial itu masih belum mengarah lebih lebih jelas. Nah, dari awal makanya kalau kalian kan nanti ikut sertifikasi, makanya sertifikasi itu mau ke arah mana, tapi untuk sekarang di Indonesia pekerja sosial itu masih pekerja sosial memang dianggap ya umum ya. Tapi kalau sudah aktif di kesehatan baru kita bisa di kesehatan dan spesialisasinya itu kalau di Indonesia masih belum belum apa ya? Artinya masih belum praktisinya itu masih belum banyak tidak dipraktekkan secara yang di luar negeri. Mungkin berhubungan dengan bagaimana kalau di luar negeri itu kan negara maju, kalau di Indonesia kan negara berkembang. Kalau pekerja sosial itu malah dianggap oh orang hanya membantu saja. Makanya sekarang itu orang yang bekerja di posyandu, orang yang bekerja di ibu-ibu PKK di setiap RT, bayangkan itu disebut dengan pekerja sosial masyarakat. Jadi di bawah apa namanya di bawah pemerintahan kotanya, cuman mereka itu disebutnya sebagai pekerja sosial masyarakat. Makanya dari dulu Bunda mengatakan bahwa yang disebut pekerja sosial itu bisa semua, kan ada mungkin dari kesehatan masyarakat bisa siapa aja boleh jadi pekerja sosial. Bagi Bunda enggak, pekerja sosial profesional itu adalah mereka yang masuk dalam apa namanya bidang pendidikan ya, masuk dia di sekolah dulu dan kemudian sudah punya ijazah dan kemudian sertifikasi untuk menjadi pekerja sosial apa namanya, apalagi pekerja sosial medis. Tapi itu memang ininya ya, itu kendalanya ya. Nanti itu nanti kita di akhir pertemuan kita nanti akan tulis kendala-kendalanya apa aja dan akan apa jalan keluarnya seperti apa. Untuk sementara gitu ya, Khaira ya. Mungkin izin Bunda, karena yang dari Khaira tahu juga kalau pekerja sosial medis mungkin ya di Indonesia mungkin saat ini masih fokusnya ke onkologi gitu, padahal kan masih ada penyakit-penyakit lainnya gitu. Bahkan mungkin seharusnya bisa belajar ini kan Bun yang apa sih epidemiologi gitu. Dan Khaira juga kemarin sempat bertanya-tanya gitu, apakah memang Peksos Medis ini hanya menangani beberapa permasalahan kesehatan saja yang tertentu, atau memang harus mempelajari semua pola itu kesehatan gitu, Bun? Jadi ya, kalau pekerja sosial itu tidak satu spesialisasi. Cuman masalahnya Khaira, ada pakar-pakar pekerja sosial yang dia aktif dan dia aktif di masalah onkologi sehingga akhirnya timbullah pekerja sosial onkologi. Kan sekarang ada itu ininya apa namanya bidang spesialisasinya. Jadi pekerja sosial onkologi khusus gitu. Nah, jadi menurut Bunda gini, pada dasarnya pekerja sosial itu tidak murni dia dispesialisasi. Karena apa? Pekerjaannya itu tidak mengerjakan tentang sakitnya orang. Jadi bukan kankernya. Makanya nanti Bunda kasih tahu bahwa setelah ini kita itu ini pengertian sorry, ini kita lanjut ya dulu ya. Pengertian pekerjaan sosial ini kalian sudah hafal ya. Adanya kegiatan profesional, udah pasti untuk membantu individu kelompok masyarakat memperbaiki kemampuan mereka berfungsi sosial. Oke, yang merah-merah itu ditandain clue-nya profesional, kemudian membantu siapa? Individu kelompok masyarakat, makanya level mikro, meso, makro. Kemudian untuk tujuannya apa? Meningkatkan kemampuan mereka dalam berfungsi sosial. Nah, ini yang merah ya, berfungsi sosial. Artinya kalau dia sakit, kanker misalnya, nah itu kita cerita kalau kanker ya. Tapi Bunda setuju bahwa tidak pekerja sosial medis itu tidak hanya kanker. Makanya nanti Bunda di
pertemuan keempat akan Bunda kasih pekerja sosial medis dan kesehatan jiwa, kesehatan mental, ya. Jadi di buku kalian buka buku Asman, buka buku yang lain juga. Jadi di pekerja sosial tidak hanya cerita tentang kanker. Rugi sekali kita kalau cerita tentang kanker. Kanker itu hanya sebagian penyakit, ya. Ya, jadi perlunya ada profesional, kemudian level mikro, meso, makro, kemudian berfungsi sosial, kemudian tujuannya adalah untuk mencapai tujuannya, ya, berfungsi sosial mencapai tujuannya. Oke, nah sekarang Bunda tanya ini, kalian apa pernah diberikan tentang konsep pekerja sosial generalis selama di kuliah? Kalian berapa semester 4 ya sekarang ya? Ya. 4. Selama 3 semester atau 4 semesternya sudah diberikan oleh dosen-dosen lain tentang pekerja sosial generalis. Sudah apa belum? Tinggal jawab aja sudah apa belum. Belum. Kalau belum, oke, nanti kan Bunda bantu. Jadi sekarang di UI, di Jawa khususnya, sangat di buku, coba kalian buka buku Asman ya, Bunda, karena apa ya, bukunya bahasa Inggris tapi nggak sulit loh gitu. Bunda sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Buku Asman itu menjelaskan bagaimana pekerja sosial generalis. Nah, jadi pekerja sosial generalisnya apa? Di UI sendiri, pekerja sosial itu diajarkan pekerja sosial generalis ini. Jadi bukan pekerja sosial biasa yang tradisional, Khaira. Jadi apa sih pekerja sosial generalis ini? Jadi praktisi generalis membutuhkan kompetensi dalam berbagai bidang, bukan terbatas hanya pada satu bidang. Misalnya batasnya level mikro atau keahlian keterampilan social case work, ya, atau social group work misalnya, atau COCD. Itu kan metode 3 metode besar dalam pekerjaan sosial. Jangan sampai kalian lupa. Pertama case work, individu, kemudian yang kedua group work, ketiga COCD, community organization, community development. Jadi sasarannya adalah bisa komunitas atau masyarakat, ya. Nah, atau belum ya, atau satu area praktek, ya. Jadi satu bidang keterampilan atau satu area praktek. Prakteknya di mana? Praktek anak, praktek keluarga, kebijakan, administrasi, kira-kira gitu. Termasuk praktek, misalnya kalau di rumah sakit, khusus kanker aja yang dibantu oleh pekerja sosial. No. Karena apa? Pekerja sosial generalis biasanya bekerja dalam sebuah organisasi terstruktur. Oke, maksudnya apa? Nah, diharapkan pekerja sosial ini bekerja di dalam sebuah struktur organisasi. Salah satunya lembaga rumah sakit, lembaga sosial lainnya. Kira-kira gitu ya. Jadi struktur organisasi bisa formal atau informal. Di mana tugas dan tanggung jawab, garis otoritas kekuasaan, saluran komunikasi, serta dimensi kekuasaan terbangun dan terorganisasi dalam organisasi tersebut. Jadi dia tidak bekerja sendiri. Ia bekerja dengan basis pengetahuan, keterampilan, dan nilai, sehingga dia bisa bekerja efektif. Maksudnya apa di sini? Kalau kalian belum mengerti maksudnya, jawab pertanya ya, jangan diam-diam aja ya. Oke, sorry. Jadi gambaran Peksos generalis ini itu yang suara Bunda agak ini ya, bocor ya? Jelas. Hah? Jelas. Jelas, enggak gaung ya? Enggak. Oke. Nah, terus ini ya, Peksos generalis ini maksudnya berarti kita bekerja dalam sebuah organisasi. Misalnya, contoh, Bunda ambil rumah sakit. Sehingga kita bekerja dengan sifatnya referral system. Referral system dalam pekerja sosial itu artinya kita bekerja sama dengan pakar-pakar lainnya. Di dalam sana ada
Nah, nanti Bunda jelaskan lebih lanjut ya, yang berhubungan dengan rumah sakit. Tapi di lembaga sosial, berarti kalau kita membentuk lembaga sosial, kita sebagai tonggak utamanya sebagai pekerja sosial, tapi kita bekerja sama dengan siapa? Sosiolog misalnya, dokter. Ya, jadi kayak misalnya Bunda, Sapkandera, Bunda akan bekerja sama dengan dokter yang Bunda ambil apa? Walaupun jauh, Bunda bisa bekerja sama dengan Dokter Khairuddin misalnya, anak Bunda. Kemudian siapa lagi? Psikolog di Medan. Psikolog siapa? Yang apa lagi? Ahli gizi misalnya. Siapa lagi? Ini misalnya ini. Nah, itu maksudnya bekerja secara organisasi. Nah, kemudian pekerja sosial generalis itu mempunyai 3 tonggak utama, ya, di mana pertama itu knowledge, yang kedua skills, kemudian yang ketiga value, ya. Kalau knowledge itu tadi pengetahuan, di mana pengetahuan itu kita mempunyai sifat referral system, berarti kalau masalah penyakit fisik kita berikan aja ke dokter sama perawat, bukan kita yang kerja. Tapi kalau misalnya masalah psikologis butuh bantuan, misalnya kesehatan mental, kita panggil psikolog. Tetapi yang perencanaan semuanya itu ya sebaiknya memang pekerja sosial, karena pekerja sosial yang bisa mengatur, memanage semua. Nah, skills itu keterampilan. Ada beberapa keterampilan yang harus dipunyai. Nah, kemudian value adalah nilai, kemudian etika, di mana etika bekerja dengan pasien harus A, B, C, D. Nah, jadi makanya pelajaran etika pekerja sosial itu penting. Kalau memang belum dapat, tanya sama ibu ada bukunya kalian bisa baca. Nah, jadi kemudian ada 5 poin di sini yang kalian harus paham, bahwa ketika pekerja sosial generalis itu adalah menekankan pemberdayaan klien, ya. Jadi kalau orang sakit itu, jadi makanya kita lebih fokus kepada pemberdayaannya. Jadi dengan menggunakan perspektif kekuatan kekuatan si pasien. Nah, itu tidak ada dalam SOP-nya dokter, perawat, karena nggak bisa gitu. Nah, yang kedua adalah mengasumsikan peran profesional dalam kegiatan yang dilakukannya. Jadi kita harus profesional, harus ada metode, harus ada etik, bahwa menjaga kerahasiaan misalnya begitu ya, harus tidak boleh kalau curhat orang dikasih kemana-mana, karena harus tahu informed consent, ya. Kita harus ada informed consent di mana pasien menulis hal-hal yang diperlukan dan kita harus seperti apa. Nah, jadi kita harus melakukannya. Yang ketiga, following principles of evidence-based practice. Nah, artinya apa? Ketika cerita pekerja sosial generalis harus praktek berbasis bukti. Makanya nggak boleh asal-asal. Jadi harus ada kasus, kemudian pemberian pelayanan intervensi seperti apa, kita harus dilakukan kerjasama dengan beberapa pakar misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah using critical thinking. Jadi menggunakan bagaimana pemikiran secara kritis, ya itu apakah harus dilakukan. Jadi itu yang dibilang si Khaira tadi, dibilang Neisa tadi, sorry. Ketika kita sudah bekerja sama dalam sebuah organisasi, bisa dalam satu lembaga, kita mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa pasien ini sudah sebaiknya begini, sebaiknya begini, dan itu kita berikan kepada rumah sakit, ya. Jadi kita mempunyai wewenang untuk itu karena kita bekerja secara profesional. Dan selanjutnya adalah mengikuti proses perubahan perencanaan dalam perubahan-perubahan, ya, sebuah plan change process. Jadi ada pakai proses perencanaan dalam perubahan klien tersebut sehingga bisa adanya perbaikan, ya.
Nah, jadi target sistemnya yang kita gunakan adalah mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem. Nah, ini gambaran tentang praktek pekerja sosial generalis ya. Jadi kegiatan ada 4 yang harus kita ketahui, artinya kegiatan profesionalnya itu tadi berbasis pengetahuan, kepentingan umum, mampu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kegiatannya pertolongan. Apa yang kita lakukan? Help people to help themselves. Ya, konsep pemberdayaan. Jadi kita tidak menjadi penyembuh seperti dokter memberikan obat, tetapi kita mencoba menggali kekuatan pasien sehingga kita membantu agar dia sendiri membantu diri sendiri untuk bangkit ya. Kemudian client center, kita bekerja berpusat kepada klien, udah tuh kerja kita kepada orang banyak. Jadi bukan hanya klien tetapi juga mungkin keluarganya, pendampingnya dan sebagainya. Sasaran klien casework, grup COCD dan intervensi yang diarahkan pada klien dan lingkungan, dual approach ya. Jadi konsep pekerja sosial tidak hanya klien seperti medis, tetapi klien dan lingkungan. Jadi bolak-balik, dual approach. Makanya kalau cerita tentang narkoba, cerita tentang lain-lainnya, kita tidak bisa cerita tentang klien yang kena narkoba, tetapi lebih kepada di lingkungan keluarganya, misalnya seperti itu. Tapi harus kita ini dulu. Nah, ini dia yang perlu, body of knowledge, body of value, body of skill. Kalian harus belajar ya, ada di buku pelajari. Nah, peran pekerja sosial banyak di sini. Oleh sebab itu, ini menjadi PR kalian. Ibu minta kalian membuat PR satu saja, peran pekerja sosial medis kira-kira apa dengan sebuah kasus. Ya, jadi kasusnya apa, kemudian bagaimana perannya, coba sedikit dijelaskan, dianalisa dengan menggunakan perspektif pekerja sosial generalis. Bisa? Ada yang mau bertanya? Dikumpulkan 1 hari sebelum kita kuliahnya Kamis, berarti hari Rabu jam 9 malam terakhir. Kalau terlambat berarti Ibu tidak terima lagi, seperti biasa. Ada yang bertanya untuk PR-nya ini? Berarti dikerjakan di Word ya, Bu? Iyalah supaya cantik gitu. Jadi kan peran pekerja sosial banyak. Kalian sudah belajar tuh. Coba ambil satu pekerja sosial yang berhubungan dengan klien yang sakit, kira-kira gitu. Tapi sakitnya itu kalian sudah tahu sendiri. Sakit pasien paliatif ya. Yang paliatif itu artinya mereka yang pelayanannya tidak lagi pelayanan dalam kesehatan, tetapi lebih mengutamakan tentang kualitas, mempertahankan kualitas hidupnya. Jadi bisa penyakitnya apa saja, atau tidak harus kanker, yang lain juga banyak. Orang misalnya jantung atau apa, misalnya coba analisa. Jadi peran apa, salah satu perannya apa? Oke, bisa di copy. Nah, Ibu nggak suka loh kalau diam-diam aja. Ibu nggak ngerti. Kalian ngerti apa enggak? Nanti sudah selesai baru WA. Bisa udah ngerti ya PR-nya ya. Bentar, bentar. Maksudnya sebentar? Ada yang mau saya tanya, bentar. Oh, oke. Ya kalau cuma kita berdua aja, yang lain mana ini? Masih ada berapa orang di situ? Tadi terakhir 39. Berapa orang lagi sekarang? 36 sama. Oke. Sama Ibu 37. Berarti 36 orang ya. 3 orang sudah out. Nah, jadi Ibu terusin aja. Strategi promosi kesehatan dari WHO itu advokasi dukungan sosial pada masyarakat. Nah, ini Oke, sudah sejalan dengan konsep pekerjaan sosial ya.
Jadi ini kalian bisa baca. Kemudian, nah ini 5 prinsip utama yang perlu diperhatikan dari Celebi ya. Celebi ini dari buku pekerjaan sosial ya, bahwa kalian juga ini bisa baca. Dan nah ini kalian harus paham ada beberapa metode intervensi sosial yang Ibu highlight, yaitu ada Asman, Jastrow, kemudian Gray, ya, ditambah dengan Adi. Jadi kalau Asman ini kalian harus lihat perbedaannya ya. Jadi level intervensi dan unitnya ya. Kalau levelnya Asman, mikro itu sama-sama individu. Tapi kalau kalian lihat Gray, dia itu apa namanya? Ini gimana nih? Kenapa nggak ini? Ini kok nggak bisa? Kalau Gray itu, mikro itu individu, keluarga, dan kelompok. Nah, beda ya. Beda ya. Paham nggak maksudnya dengan perbedaan ini? Halo? Halo, Bu. Siapa sih? Coba Philip, beda nggak? Apa perbedaannya dengan level intervensi mikro? Kemudian kenapa berbeda-beda antara Jastrow, Asman, dengan Gray? Coba jelaskan. Mengapa berbeda? Bagaimana dia melakukan level intervensi dengan unit yang berbeda itu? Coba, Philip, jelaskan. Ya, Bu. Ya, coba. Kamu udah lihat nggak Mungkin yang itu? Kenapa maaf, berbeda? Bu. Kenapa berbeda antara Asman, Jastrow, dengan Gray? Bagaimana cara dia melakukan intervensinya? Misalnya kita mendapatkan klien anak autis misalnya, contoh sederhana. Oke. Kalau Jastrow gimana? Asman gimana? Ini gimana? Gray gimana? Coba jelaskan, Ibu. Menurut saya, Bu, kalau case Aspen sama Jastrow itu, kalau pada level intervensi mikro itu, dia cuma memprioritaskan masalah pada klien. Tapi kalau untuk khusus Gray itu, dia tidak hanya melihat pada permasalahan pada individunya, tapi dia melihat pada keluarga dan kelompoknya juga, Bu. Kasih contoh, misalnya ada Atau anak lingkungan. autis. Kliennya anak autis, coba gimana? Menurut saya kalau di anak autis itu, Bu, kalau case Asman sama Jastrow itu, dia cuma melihat permasalahan yang dialami oleh anak autis tersebut, tetapi tidak melihat seperti yang dilakukan oleh Gray. Intervensi yang dilakukannya apa? Intervensi yang dilakukannya apa? Individual case work, Bu. Iya, contohnya seperti apa? Hah? Yang lain ada yang nolong nggak? Tolong ya yang lain, coba. Erga, coba Erga, kamu bisa tolong nggak? Erga Duo. Ya, Bu. Coba Erga Duo Winatra, kamu tolongin si apa? Oke, intervensi yang dilakukan terhadap anak autis kalau Asman dan Jastrow kira-kira gimana? Pas. Coba yang lain deh. Coba yang lain, ada yang mau jawab?
Angkat tangan, angkat tangan. Coba dong. Siapa? Apa bedanya antara Jastroasma? Jastroasma kan sama itu. Level mikro adalah individu. Kalau Gray, individu, keluarga, kelompok. Coba anak autis, intervensinya apa yang dilakukan oleh pekerja sosial? Harus tahu dong. Gimana coba? Ayo. Cynthia. Gimana? Oke, Ibu ulang pertanyaannya ya. Coba dengar semua. Ibu ulang pertanyaan. Kalau kita punya anak autis nih, yang stres biasanya siapa? Orang tuanya, Bu. Orang tua, Bu. Terus, Neisa, kamu ada masukan nggak untuk masalah orang tua ini? Oh, Mungkin bisa dilihat dari apa yang jadi sisi kelebihan si anak itu, Bu. Kalian udah dapat praktek pekerjaan sosial nggak sih? Hah? Halo? Jadi intervensi yang dilakukan pekerja sosial itu ada mikro, meso, dan makro. Meso itu berhubungan dengan kelompok, misalnya komunitas, kita membentuk grup setting. Jadi kalau Gray, dia menyatakan, kalau untuk membantu anak autis tidak hanya bisa melalui individu. Karena apa? Anak autis berada di rumah, kemudian Gray mengatakan perlu pengetahuan. Siapa yang perlu pengetahuan? Ibu-ibu anak autis. Lah, terus apa yang kita lakukan? Ya level intervensi meso. Level intervensi mikro, tapi diikutkan ibunya. Jadi ketika kita bertemu dengan klien, tidak hanya klien sendiri, tetapi yang kita intervensi adalah ibunya. Kemudian ibu-ibu digabungkan di dalam kelompok autis misalnya. Jadi melakukan intervensi kepada ibunya si autis. Makanya levelnya jadi keluarga dan kelompok di level mikro. Tapi kalau level meso, coba kita lihat ya. Kalau level meso, nih, kalau level meso, kalau Gray mengatakan organisasi dan komunitas lokal. Tuh. Jadi kalau level kalau si Gray mengatakan dari level mikro, dia sudah bisa membentuk kelompok, membentuk keluarga untuk melakukan intervensi. Yang diberikan apa? Dinamika kelompok, pengetahuan tentang autis, pengetahuan tentang yang lain-lainnya kepada keluarga. Tetapi kalau si Asman Jastro, dia mengatakan bahwa yang diintervensi itu hanya individunya. Keluarganya nggak masuk gitu. Nah, jadi sorry. Maaf ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut ya, harus paham Pak. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut karena nanti ditambah dengan teknik-teknik keterampilan di luar kuliah kayaknya. Jadi ada konsep strength perspective that is essentially based on empowerment. Artinya apa? Perspektif kekuatan merupakan hal yang sangat penting bagi pemberdayaan. Jadi pemberdayaan berbasis perspektif kekuatan itu yang diperlukan ya untuk intervensi bagi pekerja sosial. Mengapa kekuatan dan bukan masalah? Ya pada dasarnya pekerja sosial itu ketemu klien yang bermasalah, memang benar. Tapi fokus kita pada kekuatan klien, bukan kepada masalah. Masalah itu biarlah ketemunya ketika ketemu dan ke belakang. Ke depannya yang kita konsentrasikan itu adalah kekuatan pasien, kekuatan keluarga. Jadi
Nah, di situ yang membuat kita berhasil dalam melakukan intervensi ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu ya. Jadi bukan fokus terhadap masalah, tetapi fokusnya terhadap apa namanya hal yang bisa dilakukan untuk pasien. Kalau pasien stres, kemudian kita fokus pada stresnya, nggak akan berhasil, nggak sehat-sehat. Ya, jadi pemberdayaan adalah proses peningkatan kekuatan pribadi, kelompok, antar pribadi, termasuk politik di dalamnya. Ya, jadi pemberdayaan itu yang dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, perspektif tadi, strength perspektif, unitnya bisa individu, kelompok, atau keluarga. Contohnya, modelnya bisa practice based on person-centered theory, practice based on the family therapy, bisa model of changing community. Jadi tergantung kita mau pakai konsep yang mana. Konsepnya banyak ya, metode banyak kalian harus tahu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya Ya, nih Michelle. tentang misalkan ada pendamping pekerja sosial medis. Yang jelas pasien itu masih biasanya sakit secara mental dulu kan Bu. Kayak yang tadi saya bilang lansia sakit bisa nggak sih kalau misalkan kita menandai dia sakit secara mental. Dan kalau misalkan orang yang kayak gitu kan pasti akan terus bilang secara berulang-ulang dan kadang menguras emosi. Itu ada tips and tricksnya nggak sih Bu? Oke, tips dan trik kayaknya di luar kuliah deh. Karena udah menjadi praktek ya. Kecuali nanti kita berhubungan dengan elderly itu ya. Nah, tapi gini, sampai saat ini kan sudah dibilang tadi di depan, mungkin Nesa lupa. Keputusan sakit atau sehat dari dokter, bukan dari pekerja sosial. Tadi kan di depan tadi kan sudah Bunda kasih clue-nya. Makanya itu yang dikritik oleh ilmu sosial. Oleh sebab itu, dengan konsep pekerja sosial generalis dan kita menjadi profesional di dalamnya, kita mempunyai wewenang untuk menentukan bahwa pasien ini bla 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 bla. Seperti Bunda di Bontang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bontang, Bunda memberikan apa namanya catatan. Nanti Bunda kasih tahu juga bagaimana cara membuatnya. Catatan bahwa di situ pasiennya ini begini, ini perkembangannya itu seperti ini. Pekerja sosial medis menyarankan agar mereka tidak diberi bla 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 misalnya, tidak diberi obat karena begini, itu boleh. Jadi kita memberikan masukan kepada rumah sakit karena untuk memutuskan orang ini iya atau tidak masih di rumah sakit. Makanya ketika Bunda mendapatkan sertifikasi pendamping kanker payudara internasional di Jakarta, sekali ini Bunda dokter itu mati-matian, oh Bunda apa ya, Ibu punya apa ya, akhirnya mengatakan bahwa kami begini, ini gini. Oh enggak Bu, harus dokter yang menentukan. Jadi mereka punya apa ya, punya keegoan sendiri untuk mengatakan bahwa aku yang berkuasa dalam bidang medis. Sampai saat itu tuh masih seperti itu. Jadi pekerja sosial profesionalnya bukan dalam menentukan bidang medis itu apakah dia sehat atau sakit, tapi pekerja sosial hanya memberikan catatan profesional untuk menyarankan bahwa orang ini A, B, C, dan D berdasarkan beberapa kali pertemuan antara klien dengan pekerja sosial di lapangan. Bukan itu Bu, ya, maksudnya ya? Kayak pekerja sosial itu kan yang saya tahu bisa menjadi motivator atau teman cerita, sahabat gitu kan Bu. Yang jelas mendengar langsung apa yang dirasakan dari si perasa itu kan Bu. Nah, pasti kalau misalkan orang yang ngerasain, misalkan ada gejala begini, dan misalkan hasil dari dokter, oh dia dinyatakan A, tapi dia menentang karena
Ya, karena seperti itu gimana sih Bu cara menghadapi klien yang seperti itu gitu loh Bu? Makasih. Jadi maksudnya, kamu ini, Nesa ini, apa namanya, Nesa ini bertanya bagaimana menghadapi pasien yang seperti itu, gitu ya? Iya Bu. Oh, itu ada di pelajarannya nanti di pertemuan kelima apa di pertemuan ketujuh gitu. Sekalian nanti kita praktek, ya. Jadi nanti akan diberikan tentang komunikasi, hubungan dengan pasien, kemudian strategi coping, kemudian konsultasi dan strategi coping nanti akan Bunda kasih. Kalau nggak sempat nanti bahan-bahannya nanti Bunda kasih semua. Jadi apa sih, bagaimana sebagai pendamping pekerja sosial itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mungkin udah itu bagaimana caranya gitu. Gitu ya. Membangun komunikasi itu penting, itu harus dipelajari bagus benar-benar oleh pekerja sosial, sehingga pekerja sosial ketika dia udah terbangun apa namanya, komunikasi yang baik, hubungan yang baik antara pekerja sosial dengan klien, itu nanti akhirnya mereka dengan sendirinya bisa gampang kita kasih masukan. Contohnya kayak di Bontang, jadi ketika Ibu dapat surat apa namanya, tugas dari rumah sakit untuk terhadap satu pasien, selanjutnya pasien dan pendampingnya, suaminya itu menghubungi pihak Ibu dan tim tentang apa sampai akhirnya ketika istrinya mau meninggal, maaf ya, ini agak cerita ini, mau meninggal, dia meminta kepada kami golong darah ya, donor darah, karena yang dihubungi bukan rumah sakit, karena rumah sakit nggak akan mau terima telepon. Makanya kepada pekerja sosial, makanya kami punya, Ibu dan tim punya golongan darah A, B, O di Bontang. Jadi nama-nama, daftar nama-nama itu ada. Karena mereka ketika kita sudah membangun komunikasi baik dengan klien, akhirnya klien akan bisa menerima apapun masukan dari kita. Gitu Nesa ya. Ya, berarti nanti ya, ingetin ya, itu adanya di pertemuan ketujuh ya. Nanti juga kalau ketemu di Medan kita akan praktek. Oke? Ada lain yang bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Rido. Oke Bu. Jadi kan di PPT itu kan katanya para ahli sosial itu mengkritik keras dari pendapat medis tuh Bu. Yang poin ketiga katanya eh, apa namanya, medis itu em, tentang sehat dan sakit itu diputuskan mutlak sama tim medis gitu kan Bu. Ya, Sebenarnya mereka itu kan menurut WHO ada 3 komponen tentang definisi sehat tuh kan Bu. Sehat jasmani, mental, dan spiritual. Yang ya, dikritik ini karena ahli sosial itu melihat yang mana gitu Bu. Karena kalau saya secara eh, pengalaman gitu Bu, kalau dari tim medis itu kan biasanya dia menyatakan sehat dan sakit itu secara jasmani gitu Bu. ya. Terus, Ya itu ya Bu pertanyaan. Itu Bu. itu yang Saya mau bertanya ahli sosial itu mengkritik yang mananya? iya itu. Salah satu kerajasmani aja. Jadi maksud orang sosial ini gini, ada konstruksi sosial juga dalam sehat dan sakit. Karena kalau kayak gitu, kita tidak bisa membantu orang menjadi sehat. Ya, Artinya kita state eh, ya, artinya statement tentang dari yang kritik ahli sosial itu belum dibuat sama WHO ya Bu, yang 3 komponen itu Bu. eh, WHO itu kan apa ya? Lembaga yang manis-manis aja, tapi praktek ke bawahnya itu kan belum tentu. Tetap aja siapa yang berkuasa, kayak teorinya Karl Marx ya. Yang berkuasa dia yang memutuskan kan gitu. Jadi maksudnya begini, dalam setiap sehat dan sakit yang memutuskan memang dokter karena itu berhubungan dengan fisik. Nah,
Ada satu cerita ya. Ini aduh lupa pula, sosiolog itu tahun 1955. Kak, ini Ibu hafal karena Ibu pakai jurnal dia di tesis Ibu. Tesis Ibu itu konstruksi perilaku sehat dalam majalah Healthy Life. Jadi di situ dijelaskan, jadi diteliti oleh sosiolog kesehatan. Jadi seorang ibu, jadi dia ini punya penyakit alergi gitu. Jadi alerginya kambuh gitu. Jadi dia menyatakan bahwa aku alergi kalau di sini gitu. Kalau di kotanya gitu. Anggaplah di kota Medan. Jadi si ibu tuh kalau di Medan tuh alergi gitu. Sebenarnya ibu kandung ibu juga gitu. Dia ketika ikut ibu di Bontang alergi, berarti kalau udah alergi ibu bilang ini kayaknya mau ke Medan. Jadi harus dibawa ke Medan. Nah, jadi penelitiannya ketika ibu itu alergi di Medan, kemudian dia naik pesawat keluar dari Medan, ya, gitu. Di satu tempat dia bilang aku sembuh dari alergi. Nah, apa yang terjadi Ridho? Ibu itu ada di mana? Ada di mana dia Ridho kira-kira? Nah, seorang ibu itu kalau di Medan dia alergi katanya. Jadi akhirnya dia Bu, dibawa sebentar oleh Bu, maaf naik Bu, pesawat ke dengar satu Bu, daerah. karena ada ini Bu, suara masjid Bu ngaji. Oh, oke. Ntar Bu pakai head. Sudah Bu. Oke. Nah, jadi dari segi kedokteran dia lebih mengarah kepada fisik ya. Sehat dan sakit itu dari fisik jasmani. Sementara definisi WHO kan ada fisik, psikologis dan sosial. Nah, jadi itu yang dikritik oleh sosiolog ya. Jadi sehingga sosiolog itu melakukan sebuah penelitian. Jadi di satu saat mereka melakukan penelitian terhadap orang yang alergi. Jadi orang alergi ini sendiri pun sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi juga penyakit psikologis. Jadi ada satu ibu menyatakan bahwa ketika dia di Medan, dia alergi berat. Ya, ketika di Medan. Akhirnya oleh sosiolog ini dibawalah si ibu itu naik pesawat pergi. Ketika sudah sampai ke satu daerah, dia alergi ibu ini sehat, nggak ada lagi. Nah, Ridho kira-kira bisa terka nggak ibu itu ada di mana? Alergi panas, Bu. Iya, bisa diterka nggak kira-kira ibu itu ada di mana? Lingkungan gitu ya Bu, maksudnya di daerah apa kota gitu Bu? Daerah, kota. Tadinya ketika di Medan dia kan alergi, dibawa naik pesawat. Akhirnya Ke pada sebuah daerah. Kemudian dia nggak alergi lagi. Ya, kira-kira di mana daerah ini? Ada yang bisa jawab nggak? Alergi panas, Bu. Iya, kotanya di mana kira-kira? Bandung, Bu. Bandung. Bogor, Nah, Bogor. Ibu kan udah bilang tadi, ini yang melakukan penelitian sosiologi kesehatan, sosiolog kesehatan yang menyatakan bahwa penyakit itu tidak hanya dari fisik, tidak hanya dari gejala dan tanda-tanda yang ada pada tubuh. Nah, ibu tadi tahu nggak ada di mana? Naik pesawat, kembali lagi ke Medan. Sampai di Medan, dia nggak sakit. Medan, ngerti nggak? Nah, itu yang dikritik oleh sosiolog. Artinya bahwa penyakit itu tidak hanya dari gejala dan tanda. Tandanya apa tadi? Bentol-bentol, gatal-gatal, sakit terus gitu. Ketika di Medan, ibu tuh bilang, saya kalau di Medan ini gatal-gatal, saya mau pulang ke Jakarta gitu. Dibawalah naik pesawat.
Tapi gimana pesawat itu ditaruh lagi ke hotel di Medan, Ibu tuh nggak tahu. Akhirnya Ibu tuh sehat. Karena Ibu tuh menyangka bahwa tempat itu Jakarta. Bayangkan, itu yang dilakukan oleh sosiolog kesehatan. Artinya sosiolog kesehatan menyatakan bahwa ya makanya dia kritik. Nah, bagi kita pekerja sosial harus paham bahwa setiap orang yang sakit itu tidak hanya dari fisik. Makanya intervensi yang kita lakukan itu jangan salah sebagai pendamping, bukan hanya fisik. Jadi sikit-sikit, nah nanti kita bawa ke rumah sakit, enggak gitu juga, gitu. Paham nggak Rido? Paham ya? Iya, paham Bu, paham. Nah, jadi itu salah satu yang dikritik. Nah, nanti yang lainnya banyak kasus-kasus. Ibu nggak bisa kasih terlalu banyak karena kita fokus kepada bagaimana peran pekerja sosial itu dalam medis ya, gitu, bukan kepada konstruksi sosial oleh sosiologi kesehatan atau antropologi kesehatan misalnya. Itu ada yang pelajaran lain lah. Artinya gini. Nah, jadi ahli-ahli sosial menyatakan bahwa ada masak nggak boleh ngurus anak karena dianggap hal yang memalukan. Nah, seperti itulah. Itu ilmu sosial. Pendapat-pendapat ilmu sosial. Sultan, di mana Iya, Bu. Kenapa, Bu? Oke, selesai ya. Kamu dari mana nih? Dari makan? Minum, Bu, ambil minum. Oh alah, ya sudah kalau gitu ya, Ibu sampai di sini dulu pelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Terima kasih, Bu.